Halo teman-teman. Halo teman-teman. Hari ini hari yang spesial banget buat kita karena kita akan melakukan podcast bersama eh, seseorang dalang, yaitu dalang dari Pandeglang. Ini dia dalangnya, guys. Dalang Aming Ajen. Ya, salam kenal Aming Ajen. guys. Salam kenal. Salam kenal ya. Ya, Mungkin langsung saja kita ngobrol-ngobrol seputar apa kebudayaan. wayang ya, wayang golek dan kebudayaan lokal yang ada di Banten. Dari Aming sendiri nih, Ming, Ya, gimana Kak Agni? memulai perjalanan karir wayang itu dari mana sih, Ming, sebenarnya? Dari kapan gitu? Untuk saya menggeluti ya di dunia pewayangan dari sejak umur 4 tahun. Ya, Aneh. selawatnya jangan ribut ya. Ya, Ya, tenang, tenang aja. Ya. itu berarti sejak umur 4 tahun. Berarti Ya, dari kecil sudah mengenal kebudayaan-kebudayaan sekitar wayang gitu. iya, betul betul sekali. Itu dari perwayangan sendiri itu Aming sendiri itu belajar kah atau les di mana kah atau gimana gitu? Jadi awalnya tuh orang tua saya, bapak saya, seorang dalang juga ya, bisa disebut dalang juga. Mungkin memang tidak benar-benar fokus di bidang pedalangan itu gitu. Jadi mungkin hanya sekedar bisa dan siap pentas aja gitu. Enggak kayak melanglang buana lah gitu. Enggak, karena memang bapak saya tuh kerja gitu. Jadi enggak fokus Dalam di dalang itu. part time lah ya. Ya, gitu. Nah, di usia saya 4 tahun itu, di Kabupaten Pandeglang, di acara HUT Pandeglang yang keberapa ya? Lupa saya. Nah, cikal bakal Aming Ajen itu di situ berawalnya. Jadi guru saya, Kidalang Wawan Ajen, pentas di alun-alun Pandeglang. Nah, saya menghadiri acara itu. Nah, ketika pertunjukan itu dimulai, entah kenapa saya juga nggak tahu gitu ya. Eh, kan pada biasanya anak-anak tuh nonton ya udah di depan panggung, tapi saya tidak mau di depan panggung, inginnya naik ke panggung gitu. Oh, berarti uh, sebuah perjalanannya awalnya dari situ. Iya. Oke. Nah, setelah 1 bulan dari acara di alun-alun itu, saya dibawalah ke Bekasi, ke Sanggar Wayang Ajen. Nah, dari situlah adanya Aming Ajen. Ajen itu Oh, gelar dari guru saya. oh, yang sebenarnya ibarat kata kayak kursus gitu ya di Ya, Sanggar Wayang Wayang Ajen, Ajen, yang ada di ketempatan di Bekasi. Bekasi. Ya. Oke. Perjalanan karena saya itu waktu sekolah lah, masih sekolah TK, SD, SMP, nggak terlalu sering ke sana. Kalau libur sekolah baru ke sana. Itu. Kan dari jadi dalang kan sudah umur 4 tahun ya. Ya, Ya mungkin ya itu dari pengalaman dari sejak kecil ya. Mungkin dari sekarang sudah merinjak umur. Sekarang umur berapa, Kang? 21. 21. Nah, ini juga sudah lumayan lama sih. Ada nggak sih suka duka dalam mulai dari kecil tuh dari hingga saat ini untuk menjadi dalang gitu loh. Sampai Tentu saat ini. Ada. ada ya. Hmm, Kita berbicara soal perjalanan lah ya, ya. suka dan duka. Banyak sekali yang saya pribadi merasakan gitu ya, entah itu suka atau duka dalam pertunjukan wayangnya gitu ya, entah itu prosesnya juga gitu. Kita mau berbicara dari mana dulu, suka dulu tak duka dulu? Duka Duka dulu aja, dulu. duka. Duka ntar kalau duka sudah disampaikan kan pas baru sukanya kan gitu, Nah pasti iya, semua orang kan
ada dukanya dulu baru sukanya dulu Iya, kan, betul. pasti seperti itu. Dahulu. Iya, iya berakit-rakit dahulu bersenang-senang kemudian. Iya, Pasti kan seperti itu kan, betul. dari bawah sampai bisa jadi atas kan kita harus berakit-rakit dulu kan Iya. dahulu ya, sakit dulu. Dukanya tuh ya, eh, pernah ngalamin di satu pertunjukan wayang. Menurut saya itu berat sekali, berat sekali. Pertama, untuk di kalangan itu tuh masyarakat tuh masih awam dengan wayang, masih belum tahu apa sih wayang, wayang golek itu apa sih. Nah, itu PR berat bagi saya ya kan, bagaimana caranya saya pribadi menyampaikan pesan-pesan tentang wayang gitu tuh. Ya garis besarnya biar mereka pada tahulah gitu. Oh ternyata wayang tuh ini gitu. Nah terus ketambah kan pada era sekarang gitu ya, anak-anak muda, terus anak-anak kecil juga pasti masih banyak yang belum tahu apa itu wayang. Nah ketika saya pentas, saya cenderung kan, oh kayaknya di tempat ini eh, kemasan wayangnya nggak harus yang benar-benar kayak dulu gitu tuh. Jadi bagaimana caranya kemasan wayang itu biar menarik anak-anak muda, biar wah ini seru nih gitu tuh. Makanya saya seringkali menghadirkan kesenian-kesenian lokalnya juga. Ya, apalagi saya di Wayang Anjor Indonesia ya sekarang tuh. Wayang Anjor Indonesia itu adanya di Pandeglang yang didalangi oleh saya. Namun pendiri dari Wayang Anjor itu Ki Dalang Tirta. Nah, di Wayang Anjor tuh memang salah satu wayang kreasi kreasi dari apa perkembangan ya, perkembangan gitu. Jadi Wayang Anjor tuh setiap pentas dimanapun pasti berkolaborasi dengan seni-seni lokal yang ada di tempat itu. Contohnya kayak di Parigi Saketi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, ada kesenian Hatong Gunung. Nah, saya pentas di situ berkolaborasi lah sama Hatong Gunung itu. Dan di tempat-tempat lainnya pun sering berkolaborasi. Terus kita masih berbicara soal duka ya. Pernah ngalamin, biasa kan mulai wayang tuh jam 8 lah setelah Isya ya. Yang biasanya prepare itu jam 6, jam 7 itu udah clear, udah beres gitu kan. Ini setengah 9 belum kelar. Waduh, kata gimana ya? Panik kan? Panik. Waduh, gimana? Udah mah banyak yang ketinggalan dari gunungan, properti wayang lah banyak ketinggalan. Terus fokus kita kan buyar ya, udah kemana aja. Tapi banyak juga dari dukanya yang menjadi pelajaran buat diri saya sendiri. Gitu mas. Eh, Mungkin ada yang mau tanya sih ini deh sama nih teman-teman ya, mau tanya apa nih? Kan sukanya belum dibahas. Sukanya belum dibahas. Oh iya sukanya ya saya lupa nih. Ya sabar ya. Oke, siap 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 ya. Sukanya belum dijawab ya. Saya lupa. Sorry sorry sorry. Ya sukanya menurut saya banyak pengalaman-pengalaman yang menurut saya belum tentu didapat oleh orang lain. Terus secara wawasan juga pasti nambah ya. Terus sukanya itu ya bisa healing sambil sekalian lah gitu ya. Bisa bisa menghasilkan juga kan. Iya, iya betul. Karena kan apalagi kan kalau ibarat katanya tuh ini kan menjadi suatu hobi Iya, plus pekerjaan juga kan, dan itu iya. kan tidak menjadi bagian pressure kepada diri kita juga kan. Betul. Iya, bisa Enjoy, dibawa ya. enjoy Enjoy. masalahnya kan kayak gitu. Gitu. Mungkin
saya juga pengen nanya, gimana nih cara Bang Aming tuh tetap melestarikan Ya, kesenian wayang golek ini di tengah masyarakat kan sekarang mungkin lagi banyak masuk kayak budaya-budaya barat gitu, iya, ya kan? Ya, kayak contohnya ya K-pop lah dari iya. Korea itu istilahnya. Ya bagaimana Bang Aming cara melestarikannya, berarti gitu, biar Eh, tetap banyak ditonton, terus juga bisa jadi pelajaran atau bahkan juga nanti bisa ada penerusnya, iya. penggantinya seperti itu. Tentu yang tadi saya udah bilang secara kemasan ya, secara kemasan bagaimana kita mengemas pertunjukan wayang itu agar bisa menarik Audiens. audiens yang wah ini menarik nih. Contohnya misalkan di properti wayangnya, contohnya di properti wayangnya. Mungkin kalau saya terus-terusan egois dalam tradisi ya, mohon maaf sebelumnya bukan menjelekan atau tidak mau bergelut di tradisi gitu ya. Oke. Memang saya berawal dari tradisi gitu. Kalau kita terus-terusan ada di lingkung tradisi, mungkin kita agak kesusahan nih untuk eh, apa ya, menarik audiens tuh. Jangkau ya. Iya, kalau kita berkolaborasi dengan era digital modern gitu kan, pasti itu sangat membantu gitu kan. Apalagi dengan adanya sosial media gitu kan, kita bisa upload tuh video-video kita pentas gitu kan. Terus di pertunjukan wayangnya kayaknya gini misalkan, contohlah di kalangan warga di sini sukanya kayak pop gitu kan, kayak reggae, terus kan ya anak pang. Nah, itu saya kepikiran, wah, kayaknya pertunjukan di sini harus harus ada nih wayang kayak gini. Improve ya. Iya, Gimana caranya narik audiens yang sukanya genre musik apa, misalnya iya, pop, tapi disatuin sama wayang. iya. Jadi si tokoh wayangnya tuh yang mewakili eh, apa ya, kesukaan para penonton gitu. Kayak misalkan ada anak pang tuh, wah masukkan anak pang. Terus ganti lagi kayak eh, wayang yang menggunakan baju karnaval kan, wah gitu tuh. Pasti itu sangat menarik sih menurut saya. Tapi Pasti ya. kalau misalnya wayangnya yang bentukan kayak gitu berarti custom ya? Custom, iya. Karakter lah ya. Iya. Karakter ya wayang-wayang modern lah gitu. Berarti untuk pembuatan karakter wayang tersendiri itu kita bisa custom sendiri misalkan. Bisa, Misalkan saya untuk mengukir saya sendiri untuk menjadi wayang bisa itu. bisa. Misalkan kita pesan ke pengrajin wayang, tolong buatkan eh, karakter Agni misalkan kan. Bisa, tentu bisa. Cuman memang untuk pertunjukan wayang, kalau wayang-wayang custom tuh eh, nggak fleksibel. Oh iya, soalnya tergantung audiensnya Iya, banget kan. Kalau misalnya nggak kayak gitu. fleksibel ya. Kalau di wayang golek kan masih masih fleksibel ya. Kayak misalkan Rahwana itu bisa jadi beberapa tokoh. Misalkan dijadiin tokohnya si Anu misalkan. Terus ganti cerita bisa dijadiin lakonnya si Anu gitu. Padahal wayangnya tetap itu gitu. Jadi fleksibel. Kalau wayang karakter tuh nggak bisa dia. Kalau udah itu begitu. Mungkin kalau Kang Aming sendiri ya, Ya, itu kalau di seni pertunjukan wayang biasanya yang paling banyak nonton nih anak muda, anak kecil, apa bapak-bapak, apa ibu-ibu, terutama atau lansia, apa orang tua seperti itu, kalangannya gitu. untuk di pertunjukan yang sering saya eh, lakukan tuh kebanyakan untuk di daerah-daerah pedalaman ya, kayak Cikesik, Cibaliung itu pasti masih banyak, lebih banyak penonton itu bapak-bapak, ibu-ibu karena bisa dibilang orang tua itu haus akan hiburan gitu. Mungkin kalau untuk anak-anak remajanya gitu kan masih terbilang sedikit lah begitu. Tapi pernah nggak sih ya, kayak misalnya nih pertunjukan wayang, tapi turnya ke kota gitu, nggak di Sering, pedalaman.
Sering. Sering. Kemana aja tuh? Taman Ismail Marzuki pernah. Terus di Bekasi pernah. Bekasi. Iya. Terus apalagi di Serang gitu kan. Oh, iya Itu kan termasuk kota juga gitu kan. Ya, sering. Udah paling sering banget dikunjungi lah sekarang. Iya. Udah gak usah ditanya mungkin. Karena akamsi lah bisa dibilang. Alhamdulillah. Oh berarti bukan perjalanan wayang itu bukan di luar kota aja gitu ya? Iya. Pernah keluar negeri juga mungkin, Abi yang bisa diceritakan? Iya. Alhamdulillah. 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 Kira-kira kemana tuh Mik, ke luar negeri? Ke Thailand. Keren. Itu saya bersama penasaran, Nak. Itu di Thailand yang nonton orang Indo apa gimana tuh? orang Thailand. Orang Thailand. Tuh. Ya. Bahkan orang-orang luar tuh lebih banyak suka ke kebudayaan, kesenian Indonesia gitu. Nah, bisa saya berangkat ke sana juga berkat guru saya, Ki Dalang Wawan Ajen dari Sanggar Wayang Ajen. Oh. Gitu. Karena kan mungkin hal baru mungkin pengalaman guru juga lebih atas daripada Iya. kita mungkin ya. Mungkin kan gitu. Mungkin salah satu dalang terbaik juga mungkin di Sanggar Wayang Ajen Iya. gitu kan. Makanya yang lulusan-lulusan dari Sanggar Ajen itu pasti belakang namanya ada ajennya mungkin. Iya. Oh, ya ada title tersendiri. Nah, Iya. gitu. Tapi ini mungkin ada pertanyaan menarik dari saya pribadi ya. Kan itu kan pernah ke luar negeri kan, pernah ke Thailand nih. Ini agak kocak sebenarnya, agak melenceng lah gitu kan. Ketika pementasan wayang itu apakah dia pakai bahasa Thailand kah gitu? Apakah kayak sawadikap gitu ya gimana gitu? Iya, tentu memakai bahasa mereka gitu. Karena kalau kita memaksa menggunakan bahasa Sunda, itu nggak bakal nyampe. Bingung. Kalau kata peribahasa orang Sunda mah nggak semua endah lah. Iya, semua endah. Smolenda. Terus kan saya juga kalau pentas-pentas di Jakarta, di Serang, lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa Indonesia. Begitu. Kalau misalkan di luar negeri kayak gitu, contohnya tadi kayak Thailand, berarti belajar juga dong bahasa. Belajar. Belajar. Iya. Tapi mungkin kita minim di improvisasi Oh, iya. karena kita kan nggak menguasai bahasanya. Jadi Berarti based on script lah ya. iya, skrip. Oh, Mungkin ya kalau saya nih tokoh yang paling sering Kang Kang Aming ini dimainkan tuh tokoh siapa kira-kira? Tentunya cepot. Cepot. Cepot, Nah, iya. pasti Cepot itu Iya. sudah ya walaupun saya orang Jawa ya, tapi ya Cepot itu saya tahu gitu loh. Iya. Ya pasti tahu ya udah terkenal gitu. Kalau di Jawa kan Bagong ya. Ya Bagong bener ya, Bagong kalau di Jawa namanya itu. Ya mungkin kenapa sih apa namanya Cepot ini karakternya itu bagaimana? Coba dah ceritanya, gaya tariknya ya supaya favorit. ya. Mungkin bisa diperagap Oh, diperagain iya, boleh. Ya, Boleh. Mana tadi Cep? Mana Cepot? Saksikan si Cepot teman-teman. Iya. Nah, Nah, Ini dia. lebih asik kalau ada cepotnya langsung ya. Justru di sini bagian paling menariknya. ya. Nah. Salam kenal. Aduh. Namina saha, salam kenal, Namina saha. Kan tadi udah tahu cepot nama saya. Wih, Kumaha. salam kenalan. Kenal. Aduh. Iya cepot nu ti mana ieu? Ini Paneglang. Oh, di Paneglang. Nuju ti mana ieu? Oh, biasa explore lah. Cepotna nuju jalan-jalan ya. Iya. Wah. Nah, Mungkin bisa peragain kayak
gimana sih caranya ketika lagi di atas panggung gitu sih? Oh iya, tentunya kalau di atas panggung kan kita menggunakan jagat ya. Jagat tuh yang apa ya? Buat sirkulasi mainnya wayang lah. Jadi kalau kalau udah di panggung tuh kalau udah ada jagat nggak mungkin mainnya di bawah gitu. Pasti kita harus gini. Nah, gitu. Iya, jadi ada setahu saya ada ininya itu ada apa? Batang pisang. Iya, batang Nah, pisang. Ada batang pisangnya untuk naro para wayang-wayang Iya. itu. Kan nggak mungkin ketika pementasan kan wayangnya cuma satu. Iya. Kan kita cuman punya dua tangan, istilah bahasanya tuh kayak gitu. Iya. Oh, Alat membantu lah. Alat bantu. Iya. Nah, Coba Cepot sampaiin dong kata-kata buat netizen. eh, kata-kata dari Mang Cepot apa ya? jangan buat netizen deh, buat kalangan-kalangan anak muda. Ya, Oh iya, betul kalangan-kalangan betul sekali. kalangan-kalangan anak muda. Iya. Nah, untuk anak-anak muda jangan apa ya? Jangan gengsi lah. Jangan gengsi untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, apalagi budaya-budaya lokal. Kalau bukan sama kita, mau sama siapa? Dan kalau bukan sekarang, mau kapan? Karena kata-katanya gini, martabat satu bangsa bisa diukur dari budayanya. Kalau budayanya acak-acakan, bangsanya pun bakal rusak. Begitu. Nah, saya juga di wayang golek ya, menghadirkan ya kearifan lokal Bantennya. Contohnya kayak Cepot menggunakan batik Baduynya. Ya. Iya. betul, betul, betul. Iya. Terus dari ikat kepalanya juga menggunakan batik Baduy gitu kan. Itu juga bisa menjadi karakter Cepot kita sendiri gitu. Bisa jadi ciri khas kita sendiri. Oh, dari pakaian-pakaian yang ikat Baduy ini, Iya, dari apa? aksesoris-aksesoris Iya. iya. Itu bisa menjadi suatu identik gitu buat dalang itu sendiri. Buat teman-teman yang nggak sadar juga ya, buat teman-teman yang nggak sadar, ketika dia tadi lagi berlakon Cepot itu suara dia sama suara aslinya beda. Coba, sok diperagat. Ya, kalau kalian gak, ya, Ini kan masih suara normal ya suara normal. Suara aming lah. Ya, Ini kan nggak ngomong dia, tapi kalau udah ngomong, hehehe. Aduh, teman-teman, apa kabar teman-teman? Gitu. Aduh, seret banget ya. minum dulu. Seger. Seger. Ya mungkin ya tadi kan sudah sedikit ada pementasan dari Cepot ya. Kenapa sih emang Cepot? Saya mau nanya, Apa mas? kok Cepot begitu terkenal ya? Kenapa sih sebabnya Anda bisa terkenal sih? Coba dong ceritain dong. Saya penasaran gitu. Selebritis. Wih. Ya mungkin untuk tokoh saya sendiri, Cepot itu bisa mewakili rakyat-rakyat. Karena kalau di cerita Mahabharata maupun Ramayana, pasti Cepot itu menjadi penengah. Karena menjadi rakyat biasa, menjadi warga biasa gitu. Pasti kan berpasang-pasangan ya, ada petinggi, ada rakyat biasa begitu.
Makanya cepot tuh di pertunjukan wayang pasti selalu hadir. Kalau nggak ada cepot, wah, pasti. Asik. Ya, begitulah. Nih, selain cepot juga biasanya metasin apa nih kira-kira? Ya, banyak tokoh-tokohnya kayak Rahwana, Arjuna, Nakula, Sadewa, Bima, gitu, Pandawali. Gitu. Kebetulan bawa juga sih wayangnya ya. Wah, coba mana nih? Ini Nah. kira-kira apa nih wayangnya nih selain cepot ini? Nah, Coba. Asik. Wih, Nah. mantap ini. Kayaknya rajanya nih. enggak, ini tokoh Rahwana ini. Oh, Rahwana. Rahwana, iya, Rah- yang sering diceritakan di Ramayana dengan Sinta. Ya, Sinta. Gitu. Coba dong Kang diperagain pakai bahasa Sunda dah. Oh ya, sedikit Oke. aja coba. Coba diperagain pakai bahasa Sunda coba. Coba, mangga mangga. Iya, bunga dirikulan dina dangat ayeuna pati jadi raja adi alengka dirja pati raja diraja pati wayahna kudu satya satu ka kaula duh ieu pati ya Wih, keren juga ya. Eh, eh, Luar biasa. luar biasa ini. Ya mungkin ya saya bisa ya sedikit lah untuk mengimprovisasi gitu kan, mencerita-cerita wayang boleh gitu loh. Jadi, tentu bisa. nah pasti ya di zaman sekarang ini pasti akan apa namanya wayang ini kan zaman itu kan semakin modern ya. Iya. Ya pasti ya kita sebagai warga Indonesia terutama budaya setempat ya Banten, Provinsi Banten Betul. pasti ya harus namanya ya melestarikan budaya. Nah, Ya bukan kita lagi siapa lagi gitu betul, ya. betul. Karena nah kalau masalah ini kan budaya itu akan budaya asli Indonesia bakal tergerus. Iya. Nah, pasti ini kalau tidak ada apa namanya penerusnya ya susah juga Susah. nanti ya pasti begitu. Mungkin teman-teman Nah, kebetulan saya juga di Pandeglang buka kelas wayang. Jadi untuk teman-teman semua barangkali ada yang ingin tahu seputar wayang ataupun mau belajar tentang wayang bisa di kelas wayang berkelas. Itu kelas wayang berkelas Ya. itu ada di sosial media. Ada Instagram tentu Oke, ada. di Instagram. Jadi gini teman-teman, yang gua rangkum dari awal ya. Dari sebuah Kidalang Ambing Ajen ini dia menceritakan dari awal perjalanan karirnya dari kecil mungkin ya. Bukan beranjak dari remaja tapi bahkan dari sebelum masuk sekolah mungkin. Betul, betul Sebelum sekali. masuk sekolah karena dari bapaknya sendiri sudah melakukan pewayangan ke banyak kota gitu. Makanya bisa dibilang sekarang terjun turun ke anaknya Iya. gitu. Nah, dari situ tuh dia juga berkarir di sanggarnya Wayang Ajen yang bertepatan di Bekasi, Yang gurunya itu beliau bernama Kidalang Wawa. Kidalang Wawan Ajen. Iya. Itu dia. Dan sekarang beliau juga tadi sudah menceritakan suka dukanya beliau di pewayangan ini dan perjalanan beliau sampai sekarang punya kelas wayang berkelas. Iya. Dan sekarang juga mereka mempunyai komunitas yaitu Wayang Nganjor. Iya. Wayang Nganjor Indonesia. Indonesia. Di sosial medianya, di Instagramnya ada kok. Kalau kalian penasaran itu aja sih. Mungkin kita lanjut ke topik berikutnya. Iya. Oke. Yaitu soal kebudayaan lokal. Iya.
apa sih yang Kang Aming tahu tentang kebudayaan lokal yang ada di Banten ini? Atau di Pandeglang kah, di tempatnya Aming sendiri, boleh bisa diceritakan? Tentu untuk di Provinsi Banten ya, banyak sekali kebudayaan lokal khas provinsi yang sering kita nggak tahu gitu. Ya pasti yang familiar tuh rampak beduk, debus Iya. kan. Padahal di selain dua kesenian itu masih banyak kesenian-kesenian lokal kita. Contohnya kayak di Cibaliung ada calung renteng. Calung Renteng. Calung Kalau di Renteng. Kabupaten Cibaliung, Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Kabupaten Pandeglang. Terus di Saketinya ada Hatong Gunung itu. Nah, Hatong Gunung itu sangat menarik menurut saya ya. Karena satu kesenian yang alatnya itu untuk berburu atau mengusir hama di kebun. Jadi hatong itu terbuat dari tanduk kerbau yang ditiup. Yang ditiup. Itu asli dari tanduk kerbau. Iya, asli. Asli. Jadi untuk mengusir hama-hama di hutan, kayak misalkan babi gitu kan, dia sering merusak tanaman-tanamannya. Iya. Ya gitu. Terus ada juga eh, apa ya, di Banten tuh ada lagi terbang gedean. Terbang gedean ada di Serang. Terbang gedean. tuh? Jadi kesenian apa ya, kalau di masih hampir mirip dengan kosidah atau marawis begitu ya, musik, kesenian musik itu ada di Serang di sini gitu. Terus untuk kesenian-kesenian di Provinsi Banten tuh masih butuh untuk selalu di up gitu. Itu jadi highlight ya. Iya, Panggungnya. betul, supaya ya anak-anak muda khususnya warga-warga sekitar supaya tahu bahwa oh ternyata ada gitu di Banten kesenian-kesenian yang kayak gini gitu. Kalau misalnya buat event-event kesenian gitu ya, kayak acara-acara kesenian, ada gak sih yang benar-benar sekalinya tuh masif gitu? Misalnya sampai wali kota, kalau nggak gubernur datang sendiri. Sering, sering. Alhamdulillah saya sendiri juga di wayang, alhamdulillah sering dihadiri oleh pejabat-pejabat ya. Setahu saya itu bukan dihadiri aja ya guys ya. Jadi Iya, beliau ini salah satu yang pernah sempat dulu diundang juga sama bupati sebelumnya yang ada di Pandeglang. Diundang loh guys, bukan hadir, tapi beliau ini diundang untuk melakukan podcast juga ya bincang-bincang. bersama Bupati Pandeglang yang periode sebelumnya itu. Terus pernah juga saya kedatangan tamu dari Amerika Serikat, yaitu Mr. Jeff ada. Ya, dia datang ke kampung saya, ke Batu Bantar ya, di Pandeglang. Dia ingin tahu di kampung ini ada apa aja. Ternyata alhamdulillahnya saya bisa ditemukan dengan beliau. Dan kemarin pun kalau nggak salah Pak Jep itu hadir di acara Seba Baduy tahun ini yang digelar kemarin tanggal 27 kalau nggak salah. 25 April. Di acara Seba Baduy. Seba Baduy. Dan itu pun menurut saya termasuk Kearifan lokal, iya. kearifan lokal dan kebudayaan lokal juga yang orang mungkin udah pada kenal juga Pasti. tentang apa itu Baduy. Iya. Tapi acara-acara kayak Seba Baduy tersebut itu dilakukan setahun sekali apa? Rutin, iya. Oke. Setahun sekali. sekali. Setahun sekali. Ada spesifik bulannya nggak gitu? Apa? Setahun sekali. Yang acara tadi.
harus dilakukan di bulan apa Saya di gitu. bulan April Oh, gitu. enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi pemerintah setempat tuh ngikutin gimana hitungan dari Baduy gitu. Jadi Baduy pun punya hitungannya sendiri gitu. Tanggalan sendiri Iya. ya. Jadi nggak bisa kalau untuk sewa Baduy itu ditentuin oleh kita. Contohnya kayak misalkan menteri dinas pendidikan dan kebudayaan ingin acara sewa Baduy adanya di tanggal 25 bulan Mei misalkan, itu nggak bisa. Jadi mereka juga punya hitungan sendiri. Kang, kan ngelihat dari jejak ya, jejak karir bisa Ya. dibilang. Itu udah panjang banget bahkan dari kecil ya. Pasti ada dong momen-momen burnout. Pasti. Kalau buat Akang sendiri ya, caranya tuh gimana sih? Soalnya ya kita tahu lah jangka waktunya panjang banget. Ya, Gimana tuh buat eh, mengatasi si burnout itu? Bosennya lah, rasa capek lah pasti ada soalnya. sering kali saya juga merasakan, wah, pernah ada di titik itu gitu ya. Pernah ada di titik itu. Udah capek dengan aktivitas kita sehari-hari, terus ketambah kita harus ya ngulik lah bahasanya, ngulik wayang, ngulik yang lain juga gitu kan, karena Aming sendiri nggak selalu di wayang aja gitu, kayak di teaternya ikut, di seni musiknya ikut, terus kayak wah udah capek nih, kayaknya udah nggak bisa Perform. perform, udahlah. Tapi ketika rasa itu ada di situ kayak eh, ada juga yang bikin saya semangat lagi gitu. Contohnya ya si wayang-wayang ini. Karena kan kalau di rumah tuh kan di kamar ya, wayang tuh dipajang semua. Oh, Jadi penuh berarti kamar ya ya, muasnya. jadi pada saat momen itu ada, saya merasa capek kayak saya tuh ngelihat wayang gitu ya. Kayak aduh, masa sih udah sejauh ini berhenti gitu kan, nanggung dong gitu kan. Terus kayak udah lihat histori-histori sebelumnya gitu kan, sering lomba buat apa gitu kalau kalau kita berhenti saat itu gitu kan, ya udah mending kenapa nggak dari dulu gitu, nggak usah gitu kan. Oh, berarti di balik untuk mengatasi rasa kejenuhan tersebut itu, eh, Kang Aming ini tidak hanya performance di wayang, Iya, melakukan di teater, iya, kayak betul monolog gitu. ya, Oke. karena menurut saya di wayang itu memang harus benar-benar kompleks ya, kayak semua itu harus ada gitu, nggak bisa kayak misalkan karena kan di pertunjukan wayang itu kan ya masih termasuk drama ya, Iya. drama kayak misalkan kita memakai drama dan enggak, kita yang enggak pakai drama dulu misalkan tidak menjiwai si karakter, misalkan Rahwana gagah, hai kamu siapa sih, kan nggak cocok, nggak cocok. Iya, tapi kalau pakai penjiwaan dan menggunakan karakter dia sendiri, wait, iya maju sakabeh para wala dia balan, begitu. punya karakteristik tersendiri. Iya. Ya, punya ciri khasnya sendiri, dan nggak mungkin juga kan sebagai seorang kayak pemimpin dan apa kayak raja gitu tiba-tiba ngomongnya jadi ya Ya, gitu gitu. gitu. Jadi Itu sangat itu juga mempunyai ciri khas dan karakternya betul. masing-masing gitu. Mungkin terakhir nih buat Kang Aming, Ya. ada gak sih pesan dan kesan untuk kalangan anak muda dan juga untuk para pemerintah kepada pemerintahan-pemerintahan setempat untuk kebudayaan lokal dan juga wayang golek sendiri itu? Pesan dari saya sih simpel aja ya. Untuk anak muda dulu, bagaimana kita harus mengenali, menyukai, dan mengembangkan kesenian-kesenian lokal kita. Jangan sampai
kesenian-kesenian, kebudayaan-kebudayaan lokal kita punah begitu saja. Karena ya kalau nggak sama kita mau sama siapa lagi. Iya, betul. Terus untuk pemerintah juga kalau bisa ada program yang bisa mengenali kesenian-kesenian lokal kayak misalkan wayang masuk sekolah gitu kan. Itu kan sangat membantu tuh ya untuk mengenalkan juga gitu kepada anak-anak. Iya, Biar gak asing gitu iya betul. sama budaya sendiri. Ya, itu sih. Mungkin dari Kang Aming ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Cukup, oke. Mungkin dari kita juga cukup. Terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang udah menonton video ini dan rekan-rekan saya yang telah menemani saya di sini. Dan juga tak kalah lupa juga kita mau aplaus buat Aming, Kidalang Aming Ajen. Ya, terima kasih. Oke, itu ya guys ya. Jadi yang mau ngikutin perwayangan Dalang Aming Ajen ini bisa kalian ikutin di sosial medianya Instagram @wayanganjor Indonesia. Dan kalian juga yang misalkan yang punya bakat tersendiri bisa pengen belajar juga bisa pantengin sosial medianya di Kelas wayang, wayang berkelas. kelas wayang berkelas di Instagram. Bisa langsung daftarkan kalau kalian yang punya bakat di perwayang. Mungkin cukup sampai di sini aja video kita kali ini. Terima kasih banyak banget. See you the next time. Bye bye.